Nah, selanjutnya kelompok saya akan menjelaskan tentang pilkada di Kalimantan Selatan dalam masa pandemi seperti ini. Yuk, simak cuplikannya. Kapan pelaksanaan pilkada? Awalnya, jika normal, pada tanggal 23 September 2020, tetapi diundur karena adanya pandemi, menjadi 9 Desember 2020. Selanjutnya, peraturan KPU yang mengatur pilkada di situasi pandemi adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 yang mengubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota tahun 2020. Di dalam pilkada di tengah pandemi ini ada beberapa protokol yang harus dipatuhi. Yang pertama yaitu protokol untuk tahap pendaftaran pasangan calon pilkada. Ini telah diatur dalam peraturan KPU nomor 6 tahun 2020 pasal 49 ayat pertama. Dengan isi yang pertama, dokumen yang disampaikan akan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair. Yang kedua, penyemprotan disinfektan terhadap dokumen-dokumen. Yang ketiga, petugas menggunakan masker dan juga sarung tangan yang sekali pakai. Yang keempat, membatasi jumlah orang dalam setiap ruangan. Yang kelima, dilarang membuat kerumunan. Dan yang terakhir, penyampaian dokumen dilakukan dengan jaga jarak dan juga antri. Yang kedua, ada protokol untuk tamat kampanye. Ini telah diatur dalam peraturan KPU nomor 6 tahun 2020 pasal 57 sampai 64 dengan isi pertemuan terbatas dan tatap muka dilakukan dalam suatu ruangan. Yang kedua, membatasi jumlah peserta dalam suatu ruangan. Yang ketiga, debat publik dilaksanakan dalam studio penyiaran publik maupun swasta. Yang keempat, debat publik dihadiri oleh paslon, anggota tim kampanye, tim KPU, dan Bawaslu. Dan yang terakhir, tidak menghadirkan undangan, penonton maupun pendukung. Protokol kesehatan Pilkada serentak tahun 2020. Tahap pemungutan suara diatur dalam peraturan KPU nomor 6 tahun 2020 pasal 68 ayat 1. Anggota KPPS dan petugas TPS wajib mengenakan masker dan sarung tangan sekali pakai, juga pelindung wajah. Pemilih yang hadir di TPS mengenakan masker. KPPS menyediakan sarung tangan sekali pakai untuk pemilih. Menjaga jarak minimal 1 meter, tidak melakukan kontak fisik, mengatur pembatasan jumlah pemilih yang memasuki TPS, melakukan pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh orang yang berada di TPS, melaksanakan rapid test kepada anggota KPPS bagi wilayah yang tidak memiliki fasilitas rapid test, dapat menggunakan surat keterangan bebas gejala seperti influenza dari rumah sakit. Adalah pasangan calon wali kota Kalimantan Selatan yang maju ke dalam pilkada. Yang pertama ada Khairul Saleh dan Habib Muhammad Ali Al-Habsyi melalui jalur perseorangan. Wali kota Kalimantan Selatan pasangan kedua yaitu ada H. Ibnu Iksina dan H. Arifin Nur. Partai yang mengusung yaitu Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Non-Parlemen, yakni Partai Solid Arif AS Indonesia. Calon wali kota Kalsel pasangan ketiga bernama Haji Haris Maki dan Ilham Nur. Partai yang mengusung Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Bulan Bintang, dan Partai Non-Perimen yakni Partai Hati Nurani Rakyat. Calon wali kota Kalsel pasangan keempat bernama Haja Ananda dan Mustafa Zakir LC. Partai yang mengusung Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Nasional Demokrat, dan Partai Non-Perimen, Perindo, dan PKPI. Dalam pemilihan kepala daerah pada tahun ini pasti akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan adanya pandemi ini. Maka dari itu ada beberapa hal yang terjadi dalam persiapan pilkada tahun ini. Yang pertama yaitu demi menjaga stabilitas sosial politik, di beberapa daerah melakukan koordinasi dengan kementerian lembaga agar pilkada tahun ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Yang kedua yaitu karena adanya pandemi, tanggal pilkada
terpaksa diundur selama 2 bulan 16 hari, yang awalnya tanggal 23 September tahun 2020 menjadi 9 Desember tahun 2020. Dan yang terakhir, kualitas penyelenggaraan pilkada tahun ini terpaksa menurun karena regulasi teknis yang belum tuntas dan juga kepastian anggaran yang belum keluar. Padahal realokasi anggaran itu nggak semudah kita transfer uang. Pilkada ini dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia untuk keberlangsungan pemerintahan yang berkualitas. Masalah dan peristiwa yang dihadapi agar berjalannya program ini pun beragam, entah itu masalah pandemik atau yang lainnya. Namun, dari permasalahan yang dihadapi selalu ada solusi yang dapat menuntaskan masalah tersebut, dikarenakan keharusan setiap rakyat daerah untuk memilih siapa yang akan menjadi pemimpin di daerahnya. Adanya program pilkada ini juga mampu menyuarakan keinginan rakyat akan bentuk pemerintahan yang diinginkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.